Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kenapa sih kamu masih memikirkan dia? Apa sih alasannya? Kenapa seperti itu? Ingin tahu sebabnya? Lihat ya. Kenapa sih kamu kok keinget dia terus? Padahal kamu yang memutuskan untuk pergi dari dia. Padahal kamu lihat perubahan diri dia. Kenapa sih? Ya, padahal udah nggak ngarep gitu untuk ada hubungan kembali. Atau memang dari teman-teman ngerasa ada yang belum ikhlas untuk melepas seseorang ini. Tetapi dengan berat hati harus mengambil langkah untuk meninggalkan dia. Nah, sampai detik ini nggak bisa kelupaan tuh. Kenapa ya? Yuk kita lihat ya. Wow, ada the lovers guys. Queen of Cups. Ada Four of Pentacle. Tuh, bottom of the deck-nya aja Two of Cups. Kenapa kamu masih belum bisa melupakan dia? Padahal kamu sendiri yang mau buat ninggalin dia. Aku melihat dari kamu di sini memang dalam bawah alam sadarnya memang masih butuh dia. Masih kepingin sama dia, ya. Ada perasaan cinta di sini sama kamu. Aku merasakan kalau di antara kamu dan dia, ya, ini punya permasalahan yang sama. Sepertinya diri dia juga sama nih. Tidak bisa melupakan kamu dan sering keinget kamu. Dan sampai detik ini sebetulnya dia ini pingin lagi terkoneksi dengan kamu. Nih, ada sebuah keinginan atau harapan yang ingin sekali terwujud. Di antara kalian berdua ini masih ada kesempatan untuk bisa kembali memulai hubungan yang indah yang pernah kalian jalani mungkin di belakang yang lalu dan ingin kembali memulainya lagi. Atau memang seseorang ini juga masih sama ya seperti kamu. Sampai detik ini gak bisa beranjak dari pikiran dan hatinya. Jadi di otak kamu, di hati kamu susah banget buat ngelepasin dia. Ya, benar. Mungkin ada teman-teman di sini yang menolak ya. Kamu sebenarnya menolak untuk terus memikirkan dia, bener nggak? Tetapi semakin menolak, kamu semakin keinget hal-hal yang sederhana yang ada pada diri kamu dan dia waktu itu saat bersama. Ya entah itu tentang perasaannya dia ke kamu masih ngerasain, kamu masih inget. Entah ucapannya dia yang masih kamu inget. Entah sentuhannya dia yang masih juga terbawa dan teringat sampai kamu lepas dari dia, gak bisa hilang dari ingatannya, dari hayalannya kamu. Ya karena dia adalah orang yang kamu cintai. Dan kamu juga memang berharap hubungan antara kamu dengan dia ini bisa terjalin lama, bisa terjalin keromantisan. Gitu. Kamu masih sering keinget-inget sama dia tentang hal-hal yang sederhana yang ada dalam perjalanan hubungan kamu dan dia sebelumnya. Keinget terus, diinget terus.
Dan dia juga sama, dia ini kalau vice versa ya teman-teman ya. Aku mau narik dulu, kenapa sih kamu kepikiran dia? Aku mau narik dari energinya dia ya. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Jadi ya, orang ini juga merasa bahwa kamu ini berbeda dari sebelumnya orang yang pernah dia jumpai. Ya, dari kamu dia banyak mendapatkan hal yang indah, entah tentang keromantisan, entah benar-benar dia ngerasain cinta yang sebenarnya, jatuh cintanya itu kepada kamu, yang sebenar-benarnya jatuh cintanya itu kepada kamu. Dia juga merasa kayak keheranan gitu loh, kenapa dia suka banget sama kamu, kenapa kok dia ngerasain cinta banget sama kamu. Ini juga yang membuat dia akhir-akhir ini sering kepikiran, bagaimana sekarang kabar kamu, bagaimana sekarang kegiatan kamu. Dia mengingat semua hal yang pernah terjadi di antara kamu dan dia. Sehingga sama aja dia juga di sini susah banget buat ngelupain kamu. Berharap nih ada kesempatan lagi buat terkoneksi dengan kamu. Buat dia, kamu ini di Queen of Cups ya, kamu ini istimewa. Nih, dia mencintai kamu benar-benar. Dan di kartu minornya, dia ini kan kita dapat kartu mayornya ya, artinya memang sesungguhnya kenapa kamu teringat dia ya, dia juga sama punya perasaan yang tulus, yang benar-benar menginginkan kamu dan dibenarkan oleh si minornya. Yang di arkana mayorannya udah dapet, lalu dibenarkan lagi pendukung kebenarannya oleh si minor arkana sama si minor arkana ini. Jadi dia juga heran gitu loh, kenapa susah banget sih gitu ngelepasin kenangan dengan kamu. Buat dia kamu istimewa, ini digabung, buat dia kamu istimewa, dan karena hal ini terjadi ya di kehidupan dia begitu sangat indah dan nikmat ya, dia ngerasain kenikmatannya, mabuk kepayangnya itu pada saat bersama dengan kamu, sampai tenggelam dalam kerinduan itu cuman ke kamu doang. Nah, karena hal ini terjadi pada diri dia sekarang dan perasaan cinta dia dalam ke kamu, inilah yang menarik energimu terkoneksi juga dengan dia, sehingga kamu keingetan dia aja, karena dia dari awal sudah terus belum hingga detik ini mengubur namamu, kenanganmu. Justru bayangan-bayanganmu tuh selalu hadir, bahkan harumnya udara, harumnya mungkin sesuatu yang dia tidak sengaja apa ya, membelai gitu ya, membelai hidungnya. Dari udara aja dia ngerasain, dia nginget ya, entah dari udara, bau-bauan harum, atau entah dia mendengar suatu musik yang mengingatkan dia kepada kamu, atau mungkin dia sedang uh, memang sengaja ya setiap hari, setiap waktu, setiap detik suka membuka-buka akunmu, mencari tahu tentang kamu. Ya, ini membuat semesta itu juga kenceng narik koneksinya ke kamu, sehingga kamu juga kebawa di sini, kepikiran dia terus. Karena ternyata dia udah lebih awal mikirin kamu. Gitu. Di sini di Four of Pentacle, dia memendam perasaan. Ya, jadi selama kalian berpisah atau berpencar ini, dia memendam perasaan, keinginan terhadap kamu yang belum terrealisasi ya, yang di awal sudah mungkin dia rancang tapi belum sempat dijalani dengan kamu, sehingga menarik perhatian jiwanya, lamunannya, membuat
sebuah hayalan, seakan-akan kalian sedang mengalaminya. Dan ini ya, yang kemudian yang atas ini semesta mengkoneksikannya ke jiwamu yang tiba-tiba kamu pun kepikiran memikirkan dia. Ya, teman-teman semuanya. Jadi memang bukan karena kamunya yang buta gitu ya, karena mungkin terlalu tenggelam dengan perasaan, tapi juga diri dia di sana sama seperti kamu, dan antara kamu dan dia memang ada persamaan, yaitu sama-sama saling mencintai. Di situ kalian itu sebetulnya memang kayak pasangan sejoli sih sebetulnya, karena udah nemu the lovers, ada two of cups, artinya dia butuh kamu, kamu butuh dia. Tapi di dalam hubungan ini ada kesedihan di Queen of Cups. Ada kesedihan, ada kecemburuan, kesulitan berkomunikasi, dipengaruhi oleh perubahan perasaan yang menyebabkan hubungan kalian ini berjalan lambat. Tadinya seperti itu. Ada Seven of Swords. Simbol dari tarot ini menandakan bahwa dia ini tidak bisa melupakan kamu. Jadi kenangan bersama dengan kamu tuh keinget mulu. Dan membuat dia besar keinginannya untuk berkomunikasi atau terkoneksi dengan kamu melalui kenyataan. Jadi nggak mau melulu melalui hayalan, tapi dia ingin mewujudkan hayalannya itu dengan terhubung dengan kamu. Dan beberapa dari teman-teman mungkin akan bertanya-tanya, masa sih kalau ini resonate ya, dalam waktu dekat ini pasti dia akan kecarian atau ketemu sama kamu. Karena di antara kalian sebetulnya belum ada perasaan saling membenci, itu belum ada. Justru kalian sedang mendambakan kesempatan berikutnya untuk dipertemukan kembali. Dan aku lihat di sini antara kamu dan dia memang gak jauh beda pemikirannya ya. Sama-sama menginginkan perubahan. Kalau ada kesalahan, kamu juga sedang memaafkan terhadap apa yang dia lakukan kepada kamu. Meskipun di sini kamu mungkin dirugikan, tapi dia sangat istimewa bagi kamu, makanya kamu seperti kayak menjaga nama baik dia, menjaga perasaan dia dengan tidak membuka aib, keburukan tentang dia, sehingga perasaan cinta ini terpelihara di dalam hatimu yang mendorong kamu juga selalu memikirkan dia, karena ternyata diri dia juga memiliki kebiasaan yang sama seperti saat ini yang kamu lakukan. Karena memang kamu denial untuk mau kembali, tetapi di sisi lain hati kamu ingin sekali gitu ya. Nah makanya kamu nanya pasti, ini kenapa sih sama gue, padahal gue sendiri yang ninggali, tapi kenapa? Akhirnya kamu mengikhlaskan perbuatan salahnya atau ada yang kekeliruan yang dia buat, sehingga membuat dia juga kayak terheran-heran, kenapa gitu ya. Dia ngerasa kan Seven of Swords ini kan ada menyakiti, menyalahgunakan hubungan ini ya, jadi dia memanfaatkan kamu, tetapi setelahnya kayak tumbuh dalam perasaannya dia itu kayak menyesal dan mengingat kemesraan kalian, membuat dia ini terfokus untuk mencari jalan bisa kembali ke kamu. Ini orang ini fokus teman-teman, benar-benar dia mencari jalan untuk terhubung dengan kamu. Seven of Swords. Ada dua wanita kalau disimbolkan dari si kartunya. Artinya mungkin hubungan ini rumit, makanya tidak bisa bersatu. Ya, kamu mencintai dia, dia mencintai kamu, tapi ada seseorang juga yang saat ini sudah bersama dia dengan waktu yang cukup lama, sehingga kamu
tidak bisa memenangkan situasi ini. Namun perasaan dia kepadamu cukup hanya kamu yang tahu. Dan teman-teman tahu, ada Three of Swords. Hatinya terluka, perih, sakit. Dan hal ini juga yang teman-teman pikirkan. Keingetan dia rasanya kadang bahagia, kadang perih. Ini yang membuat kamu denial gitu. Atas apa pada kenyataannya kamu tidak mendapatkan kebahagiaan sebetulnya. Lalu apa yang diharapkan dari dia? Tetapi ya, kamu senang mendoakan dia. Karena apa? Karena luka batinmu cukup hebat, sehingga dengan mendoakan dia membuat hatimu tentram dan kuat kehilangan dia. Justru hal tersebut yang menumbuhkan perasaan rindu pada diri dia, ingin kembali menjalin sebuah hubungan dan komunikasi. Oke, kita lihat sih kenapa ya ada Ace of Cups, bener kan? Iya, antara kamu dan dia nih ada cinta, masih ada di dalam hatinya perasaan itu, ya. Apa ya, kalau aku lihat di sini, dia nggak bisa ngelupain kamu, masih ada setitik gairah, ya bukan hal yang negatif ya, tetapi kayak gini nih, dia nggak pernah menyesali, dia nggak pernah merasa dia salah menjalin hubungan dengan kamu, karena dia merasakan saat menjalin hubungan dengan kamu, dia merasakan banyak hal yang enak dirasa di dalam batinnya, enak dirasa di kehidupan nyatanya, membuat dia tenang hatinya, membuat dia damai pikirannya. Itu saat dia telah menemukan kamu atau dekat menjalin hubungan dengan kamu. Dia merasakan ada kehangatan, ada kebahagiaan, kayak orang jatuh cinta gitu loh. Sama kamu tuh candu gitu. Jadi kepingin melakukan itu lagi saat-saat ini. Dan ini yang mendorong kamu kepikiran dia juga akhir-akhir ini. Karena akhir-akhir ini dia seperti ingin kembali mewujudkan hubungan ini yang mungkin di awalnya sudah banyak kecewa di Three of Swords, tapi di kali ini dia kepingin kembali lagi ke kamu. Tuh lihat ya, jadi dari simbol gambarnya dia menengok lagi ke belakang, mengingat kamu. Jadi dia udah jauh sebetulnya pergi dengan sikap dinginnya, cueknya, nggak pedulinya ke kamu. Tapi dia nggak bisa kemana-mana karena di jiwanya ini selalu ada bayang-bayangmu. Bahkan kuat banget hatinya pingin komunikasi terus ke kamu. Tapi dia tahu hubungan ini hubungan yang rumit. Ada Ten of Pentacles. Ya. Sayangnya di sini ya, dia seperti lebih fokus ke dalam pekerjaannya yang menghambat hubungan cinta di antara kamu dan dia. Ini juga jadi pembatas yang cukup menyakitkan, yaitu finansial atau pekerjaan. Mungkin dia kurang mapan secara pekerjaan, mungkin juga dia tidak bisa meninggalkanmu, tidak bisa jauh dari kamu karena kamu sudah mapan pada kehidupan yang saat-saat ini, yang membuat dia ingin kembali menjalani hubungan dengan kamu. Kalau aku lihat sih di sini gini ya, kenapa kamu sama dia yang dipertemukan? Karena di sini juga ada takdir, ya, ada roda karma, ada energi yang sama di antara kamu dan dia, sehingga pada akhirnya hubungan ini terjalin cukup apa ya, kayak terburu-buru gitu ya. Karena apa? Karena kamu tidak melihat siapa dia memiliki apa ya di belakang hubungan ini. Kamu tidak tahu seperti apa diri dia, kehidupan dia, yang nyatanya ternyata dia menyembunyikan sesuatu dari kamu, atau kamu sudah tahu tentang status dia tetapi kamu tidak berdaya karena sudah terlanjur jatuh cinta. Begitupun dengan dia.
ya, dan mengalah pada akhirnya untuk kebahagiaan dia. Nah, hal inilah yang membuat dia tidak terima dengan keputusan yang kamu buat. Kamu meninggalkannya di saat dia masih membutuhkan kamu. Kamu menjauhinya di saat dia sedang sayang-sayangnya sama kamu. Kamu menjauhinya di saat dia sedang mendapatkan masalah yang rumit di dalam kehidupannya. Dia membenci kamu? Tidak. Justru dia selalu mengingat kamu lemah. Tanpa kamu dia lemah. Dia nggak peduli kamu mau kasar, mau mencaci maki dia, karena dia merasa kalau dia memang ada berbuat salah pada kamu. Sehingga dia ngerasain tersiksa saat ini, rindu sama kamu, tidak terhubung dengan kamu, membuat dia tidak berdaya saat ini. Kehidupannya banyak penurunan dalam hal energi. Sehingga setiap harinya dia selalu menghadirkan kamu dalam bayang-bayangnya, dalam hayalannya untuk mengobati rasa cintanya yang dia pendam selama ini, yang belum terrealisasi dan belum bisa dia katakan kepada kamu. Kita lihat ya. Dia nggak peduli di situasi apapun sekarang kalian alami ya. Mungkin diantara kamu dan dia ada jarak, mungkin kamu dan dia hubungannya rumit, ada orang lain selain kamu, atau ada orang lain selain dia. Dia tetap mencintai kamu. Dia nggak peduli situasi apa sih yang saat ini sedang menjadi penghalang, sedang merusak hubungan kalian. Dia tetap memendam rasa cinta dan ingin mencintai kamu selamanya. Jadi kamu punya masalah, dia punya masalah. Masalah ini membuat kalian berdua tidak bisa dekat. Masalah kalian membuat hubungan ini renggang. Tetapi selama renggang, selama jauh, selama kalian saat ini tidak saling berkomunikasi, perasaan cinta itu ada. Dia nggak peduli situasinya kayak gimana, tapi dia masih tetap cinta sama kamu. Dan dia selalu membawa perasaan cintanya itu kepada kamu kemanapun dia melangkah. Supaya apa? Supaya dia ada kekuatan, ada gairah dalam bekerja, dalam berusaha mencari nafkah. Jadi energi kamu itu memberikan kekuatan dan kegairahan di saat dia sedang melakukan tugas sehari-hari. Aku melihat dia di sini sebetulnya sudah ingin memberanikan diri. Ya, ingin berterus terang untuk bisa mengajakmu dalam sebuah pernikahan atau mengajakmu untuk kembali menjalin hubungan. Jadi dalam waktu dekat ini dia nggak peduli halangannya yang ada pada diri dia atau kamu menghadang. Yang jelas dia tidak mau kehilangan kamu. Apa yang perlu dia lepaskan? Apa yang perlu dia lepaskan? Siklus di mana antara kamu dan dia pada akhirnya berpencar, membuat kalian saat ini tidak bisa bersatu. Dia ingin melepaskan keraguan-raguannya ya di dalam hubungan denganmu. Dia ingin hubungan ini bisa abadi. Dia ingin mencari jalan agar hubungan kalian ini bisa bersatu. Dia menginginkan sebuah jalan keluar ya agar dia tidak kehilangan kamu. Aku merasa dari kartu yang dibacakan ini bahwa seseorang ini secara perasaan masih sering kepikiran kamu hampir 24 jam. Iya, betul sekali, serius.
Bahkan di sini sering banget kebayang-bayang kamu, ya, di saat-saat benar-benar dia eh, berada di dalam kesendirian atau sedang di malam hari. Ya, ada malam hari dia sering banget keinget kamu. Dan hal inilah yang membuat kuat kamu selalu teringat dia juga. Yang mendorong dia terus, ya. Karena dia ingat kamu terus, jadi mendorong jiwanya untuk mendoakan kamu sehingga banyak harapan yang dia panjatkan di dalam doa, ya, untuk menyembuhkan hatinya yang lagi rindu sama kamu supaya bisa cepat terhubung dengan kamu. Pada akhirnya alam semesta jadi eh, menyampaikannya kepada kamu. Asanya dia tuh terasa sama kamu, jadi kamu yang ngerasain banyak ada rasa gelisah, keinget dia, itu adalah perasaannya dia, gitu loh. Kok tumben-tumbenan ya gue kayak gini melo banget gitu ya. Ternyata ini adalah perasaan dari dia gitu. Perasaan dia sering tidak tenang, kayak dia itu sering banget menata mata dia seperti menata hatinya buat supaya rasa sakit atau atas rasa rindunya ini hilang. Jadi dengan mendoakan kamu ini bisa membuat hatinya enakan. Justru karena dia sering mendoakan ini membuat kamu juga jadinya terkoneksi terus ke dia secara energi. Jadi kayak kebiasaan sekarang-sekarang nih, dikit-dikit ngedoain kamu, dikit-dikit ngedoain kamu, karena dia sendiri lagi sakit batinnya gitu. Karena jauh dari kamu, karena halangannya banyak untuk ngedeketin kamu. Ya, pada akhirnya mendorong dia untuk selalu melakukan doa di dalam batinnya yang membuat kamu pun pada akhirnya terkoneksi dengan dia. Kekuatan batinnya memanggil diri kamu sehingga kamu juga jauh lebih kayak kepayahan juga ya, bener-bener nggak bisa berhenti mikirin dia. Wow. Ya, karena aku lihat juga di sini orang ini mungkin pernah melakukan kesalahan sama kamu tidak terus terang, ya, dia punya orang lain selain kamu, atau kamu punya pasangan nggak ngasih tahu dia, atau kenalnya itu nggak ada kejujuran sehingga pada akhirnya melukai perasaan kamu atau kamu melukai perasaan dia gitu ya. Jadinya hal tersebut ya yang membuat hubungan ini kayak belum usai, kayak belum selesai, jadi terus berkepanjangan untuk minta diselesaikan gitu. Mungkin kalian saat ini saling cuek, tidak saling bicara karena memang mungkin kamu juga kecewa atas kenyataan yang ada pada diri dia, atau dia yang kecewa terhadap kamu, tapi belakangan ini gitu ya, dia ngerasain sayang banget sama kamu gitu. Terus dia juga kepingin ngucapin sesuatu sama kamu, karena kenangan bersama dengan kamu ini membuat dia ini jadi dilema teman-teman. Bener-bener gak bisa bangkit dia untuk bisa hidup bahagia bersama pasangannya dia. Keingetan terus, bahkan gak ada gairah untuk melakukan aktivitas yang lebih gitu, yang mungkin biasanya dia bisa ngelakuin 10 pekerjaan, ini cuma 3 pekerjaan aja, dan seterusnya dia mager. Kenapa? Karena dia kayak seneng ngelamun memikirkan kamu. Dan ini yang pengen dia omongin nanti kalau dia ketemu sama kamu. Ya, nih. Apa sih yang mau dia ungkapin ke kamu kalau sampai kalian ketemu nanti? Oke, ini ada Wheel of Fortune, tuh kan benar adanya apa teman-teman, ikatan atau roda karma di antara kamu sama dia yang belum selesai, dan ada Ten of Cups. Dia akan mengatakan bahwa dia tidak ingin kehilangan kamu, dia ingin memulai hubungan lagi dari awal dengan kamu, ya. Dia juga di sini ingin memeluk kamu, mungkin mencium kamu karena sudah menyanyiakan kamu saat dekat dengan kamu dulu, ya. Dan di sini dia akan berusaha untuk mewujudkan semua apa yang dia inginkan ini kepada kamu. Di sini ada jalan untuk menuju ke kamu, dan dia akan berusaha untuk bisa mendapatkan kamu kembali. Ini jika diizinkan oleh semesta ya, mungkin
antara kamu dan dia masih bisa menjalin sebuah hubungan. Walaupun kamu dan dia saat ini sudah ada jarak karena pertama juga tempat tinggal atau mungkin berbeda negara, atau mungkin ada perbedaan agama, atau mungkin memang sama-sama sudah punya pasangan, atau mungkin salah satunya, ya, ini yang menyebabkan dilema di dalam perasaannya dia. Dia masih belum bisa ngelupain kamu karena memang kamu tujuannya dia, itu yang sebenarnya ingin dia wujudkan gitu. Tapi dia juga tidak bisa melepaskan apa yang saat ini dia punyai. Nggak nyaman gitu posisinya. Membuat dia saat ini dilema harus ngelakuin apa. Di Four of Cups, ngelakuin apa? Kesepian, rasa rindu semakin hari semakin berat. Posisi dia dengan perasaan yang kangen ini membuat dia banyak perubahan dan banyak mager gitu ya, banyak malas dalam kegiatan sehari-hari. Oke, seperti itu ya guys ya. Dia sayang sama kamu, tapi apalah daya, hubungan yang rumit tidak bisa menyatukan kamu dan dia. Pada akhirnya kalian saling membisu, padahal di hati kalian masih sama-sama saling mencintai. Apakah akan bertemu lagi ke depannya? Ya, aku melihat seperti itu. Ada 70%-nya kalian bisa menjalin hubungan dan 30%-nya dihambat oleh jarak dan waktu yang menyebabkan kalian nanti akan sering berselisih paham dan banyak kecemburuan. Karena ada perbedaan di sini. Bukan perbedaan dari harta ya, melainkan perasaannya nanti kamu mungkin tidak percaya sama dia, dia sangat percaya sama kamu, sehingga banyak perdebatan nanti yang akan terjadi di sini yang membuat kalian tuh sulit untuk menjadi satu. Ya, ini rising sun moon dari Gemini, ada Cancer, ada Capricorn, Aquarius, Libra, ada Scorpio, ada Libra, ada Pisces, Sagittarius, dan ada Leo. Oke, teman-teman, seperti itu yang ingin aku sampaikan dari pembacaan kita hari ini. Jika ada yang resonate, mungkin kebetulan saja, tapi kalau nggak resonate, ini general reading, jadi tidak semua orang bisa resonate. Bukan pembacaan personal ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap selalu melakukan hal-hal yang baik, karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan berguna buat kita di masa depan. Untuk apa? Mungkin saja akan ada ujian badai yang besar, sehingga kebaikan kita yang kecil itu akan mampu menjadi pelindung kita ya dalam kita melewati badai tersebut. Ya, aku doakan teman-teman semuanya diberikan keberlimpahan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan untuk mendapatkan jodoh yang seperti di dalam doa dan impian hidupnya teman-teman di masa depan. Jika ada salah-salah kata, maafin ya teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe dan tonton terus video dari aku. Bye bye semuanya, see you.